Coba Anda perhatikan di sini, saya memiliki sebuah image. Ya, ini image keranjang di sini ya. Variabel saya ibaratkan sebagai keranjang yang membawa barang-barang yang ada di dalamnya. Nah, barang-barang yang ada di dalam keranjang ini adalah data. Jadi, variabel diartikan sebagai suatu unit penyimpanan sementara yang bisa kita buat. Begitu juga kita bisa akses ataupun kita bisa memodifikasi data yang ada di dalamnya, ataupun kita juga bisa menghapus variabel tersebut dari memori komputer selama proses eksekusi pada kode-kode ActionScript yang kita buat. Nah, secara simple, variabel diartikan sebagai tempat penyimpanan sementara sebuah data sebelum data itu dieksekusi. Kita masuk menu Window, lalu Action untuk masuk Action Panel. Langkah pertama untuk kita membuat sebuah variabel adalah dengan menggunakan keyword var. Ya. Nah, selanjutnya variabel terdiri dari dua bagian. Yang pertama adalah nama variabel. Ya, untuk nama variabel di sini kita bebas menggunakan nama apapun. Tapi saya anjurkan dalam penamaan sebuah variabel sebaiknya sedeskriptif mungkin. Artinya nama variabel yang kita masukkan benar-benar mewakili dari data yang ada pada variabel tersebut, yang nantinya akan mempermudah kita dalam proses debugging. Ya. Selain itu juga untuk penamaan variabel dianjurkan untuk tidak menggunakan kata-kata yang sudah digunakan sebagai identifier dalam ActionScript. Ditandai nantinya sintaks colornya akan berwarna biru. Sini saya mencontohkan sebuah dengan nama, misalkan di sini variabelku. Ini kita sudah membuat sebuah variabel, namun kita belum memberikan nilai variabelnya. Nah, untuk memberikan nilai variabelnya bagaimana? Kita tinggal memberikan operator equal atau sama dengan, lalu kita tuliskan nilai variabelnya. Nah, untuk nilai variabel ini berkaitan dengan tipe data yang akan kita masukkan. Apakah data itu berupa number, atau berupa string, atau boolean, ataupun objek sekalipun. Ya, di sini saya akan masukkan nilai variabelnya adalah sebuah string. String ditandai dengan tanda petik pada awal dan ditutup pada akhirnya. Yang kedua, saya misalkan membuat sebuah variabel tapi tidak menggunakan keyword var. Ya, di sini Flash sudah bisa membaca sebuah variabel walaupun tidak diikuti dengan keyword var. Variabel 2 misalkan. Namun dengan tipe data berbeda untuk nilai variabelnya. Di sini saya menggunakan number. Dalam Flash, jika ada dua variabel yang memiliki nilai yang sama, namun dengan nilai yang berbeda, maka Flash akan membaca variabel yang paling akhir. Artinya variabel yang paling bawah. Sebagai contoh, saya di sini mendeklarasikan variabel 2, nilai datanya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Saya coba menggunakan statement trace variabel 2 di sini. Saya Ctrl Enter. Maka yang muncul adalah 1, 2, 3, 4, 5 sesuai dengan nilai variabel yang saya masukkan sebelumnya. Ya. Namun jika saya sini mendeklarasikan variabel lagi dengan nama yang sama, variabel 2 tetap, namun nilainya saya ubah di sini jadi 100, 1000 misalkan. Ya. Saya tetap menggunakan statement trace. Kita Ctrl Enter. Pada output window yang ditampilkan adalah nilai paling akhir dari variabel tersebut, ya, 1000. Di dalam pembuatan variabel, kita di sini diberi kebebasan untuk memanipulasi data yang ada dalam variabel sesuai dengan kebutuhan kita. Ya, untuk memanipulasi sebuah data dalam variabel, khususnya untuk data berupa number, kita bisa menggunakan operator sini ya, operator penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian, dan lain sebagainya. Sebagai contoh, saya di sini mendeklarasikan variabel pertama misalkan ini ya. Yang atas adalah variabel pertama dengan nilai variabel 1, 2, 3, 4, 5. Selanjutnya variabel 2 dengan nilai 1000. Nah, lalu saya di sini mendeklarasikan satu buah variabel lagi. Tetap tidak menggunakan keyword var ya. Kita di sini bebas menggunakan, boleh menggunakan keyword var, boleh tidak ya, tergantung kemauan Anda.
tapi agar lebih efisien dan efektif mempercepat proses kerja kita dalam penggunaan ActionScript, saya tidak menggunakan keyword var. Ya. Variabel di sini misalkan variabel total sama dengan variabel 1. Saya menggunakan operator perkalian di sini, artinya nilai variabel pertama di sini dikalikan dengan nilai variabel kedua untuk nilai variabel total. Nah, saya tetap menggunakan statement trace atau fungsi trace. Ya, saya sekarang ingin menampilkan nilai variabel untuk variabel total. Saya tinggal mengganti namanya saja pada fungsi trace di sini. Ya, kita tekan Ctrl Enter. Apakah terjadi perubahan nilai? Ya, ini dia 12.345.000 ya. Sesuai dengan operator yang kita gunakan tadi, ya, ini operator perkalian.